fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ade Siti Haryanti, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Saya Putri Hilo Sasmita selaku moderator, dan teman-teman saya Regina Amelia, Destintasya Arianti, Aldino Fadli, dan Hilo Fauzia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah kami hitung. Jadi dalam berpikir kritis itu, butir soal yang dibuat berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Dari kelompok kami membahas tentang teks narasi. Berikut penjelasannya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan indikator kemampuan berpikir kritis. Di sini kita memakai menurut Kusnidar 2014 yang daftar pustakanya oleh Wati WE 2015 bab 2 kajian pustaka, upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa melalui problem based learning dengan strategi problem posing. Yang pertama itu ada indikator, interpretasi, analisis, evaluasi, penarikan kesimpulan, penjelasan, kemandirian. Lalu berikutnya itu ada butiran soal kemampuan berpikir kritis. Yang pertama indikatornya interpretasi, yang soalnya nomor 1 dan nomor 6. Lalu pertanyaannya itu, apakah bagian orientasi dalam teks narasi berfungsi untuk memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi awal cerita? Nah, pertanyaan ini masuk dengan instrumen interpretasi. Yang nomor 6, pertanyaannya adalah apakah latar, tempat, dan waktu dalam teks narasi membantu pembaca memahami di mana dan kapan peristiwa terjadi. Nah, pertanyaan ini masuk ke instrumen kemampuan berpikir kritis ataupun indikator yang disebutnya interpretasi. Lalu nomor 2 itu ada indikator analisis. Yang nomor soalnya itu di nomor 3. Pertanyaannya adalah apakah resolusi dalam teks narasi merupakan bagian yang menjelaskan cara tokoh menyelesaikan sebuah masalah. Dan ini masuk ke kategori indikator analisis. Lalu yang ketiga itu ada indikator evaluasi, yang dimana nomor soalnya itu nomor 5 dan nomor 9. Yang pertanyaannya, apakah tokoh protagonis dalam teks narasi biasanya digambarkan sebagai tokoh yang menghadapi konflik utama? Nah, soal pertanyaan ini masuk dengan indikator evaluasi di nomor 5. Lalu nomor 9-nya, pertanyaannya, apakah alur maju dalam teks narasi berarti peristiwa diceritakan sesuai urutan waktu terjadinya? Ini pun juga bisa masuk ke kategori indikator evaluasi. Lalu berikutnya nomor 4, penarikan kesimpulan. Nomor soalnya di nomor 2. Yang pertanyaannya, apakah bagian komplikasi dalam teks narasi berisi masalah atau konflik yang dialami tokoh? Lalu berikutnya nomor 5, penjelasan. Dan nomor soalnya nomor 7 dan nomor 10. Yang pertanyaannya, apakah amanat dalam teks narasi merupakan pesan atau pelajaran yang dapat diambil pembaca dari cerita? Lalu nomor 10 pertanyaannya, apakah dialog antar tokoh dalam teks narasi dapat membantu menggambarkan karakter dan emosi tokoh? Lalu yang terakhir, indikator kemandirian, yang nomor soalnya terdapat pada nomor 4 dan 8. Yang nomor 4 pertanyaannya adalah, apakah teks narasi selalu menceritakan peristiwa secara urut dari awal, tengah, hingga akhir? Lalu nomor 8 pertanyaannya, apakah teks narasi fiksi berarti cerita yang isinya sepenuhnya berdasarkan fakta nyata tanpa unsur imajinasi? Lalu berikutnya, next. Selanjutnya, saya akan menghitung uji validitas dan reliabilitas butir soal kemampuan berpikir kritis pada Excel. Tadi kan yang di Word sudah. Nah,
pada Excel ini, pada tabel pertama, ada pertanyaan. Nah, di bawahnya tabel pertanyaan, ada P1, P2, P3, itu adalah pertanyaan 1, P2 pertanyaan 2, sampai dengan P10. Nah, pada tabel di sebelahnya itu ada responden. Nah, di sini kita ada 30 responden. Tabel ini adalah hasil jawaban dari 30 responden tersebut. Sekarang saya akan menghitung total hasil jawaban dari 30 responden tersebut. Yang pertama, kita akan menghitung total dari responden pertamanya dulu. Dengan menggunakan rumus sum, lalu kalian klik, lalu kalian klik B4. Kalian klik B4, kalian blok sampai K4. Lalu kalian tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah hasil jawaban dari total hasil jawaban dari responden yang pertama dari 10 soal yang sudah dia jawab. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa menghitung dengan cara yang tadi. Tetapi jika kalian ingin cara cepatnya, kalian dapat merange dari total pertama sampai total terakhir. Nih, tuh. Jika kalian ingin cara cepat, jadi kalian nggak perlu hitung-hitung satu-satu. Tuh, udah langsung ada hasil dari total jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan mencari R hitung dari pertanyaan 1 sampai 10. Dimulai dari pertanyaan 1 dulu. Nah, mencari R hitung itu dapat dengan rumus Corel. Kalian ketik Corel, lalu kalian klik, lalu kalian klik B4. Nih, di pertanyaan 1 kan bawahnya, kalau di saya 1 nih, terus kalian blok sampai bawah, lalu kalian tambahkan titik koma. Lalu kalian klik total awal sampai total akhir. Lalu kalian tutup kurung. Nah, ini hasil R hitung pertanyaan pertama. Selanjutnya, jika ingin mencari R hitung di pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, itu dengan menggunakan rumus yang sama. Tetapi diperhatikan pada kolomnya, bagian kolomnya nih. Untuk pertanyaan pertama, itu kan tadi kolomnya B, dan yang pertanyaan kedua kolomnya C nih. Kita hitung untuk yang pertanyaan kedua dengan rumus yang sama. Kita ganti dulu ininya C, lalu enter. Dah, ini juga diganti dulu jadi D, enter. Yang ini E. Jadi kita harus manual ya, teman-teman. Enter. Yang ini F. Sampai seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah hasil R hitung yang sudah saya hitung tadi. Pertanyaan 1 sampai dengan 10. Baik, selanjutnya saya akan menghitung R tabel. Nah, R tabel didapat dari mana? Didapat dari rumus R tabel yang sudah ada untuk diuji signifikannya. Nah, itu rumusnya sudah ada ya. Rumusnya itu 0,361. Nah, semuanya dari P1 sampai P10 harus sama ya, karena ini sudah rumus. Biar cepat kita tarik saja. Nah, ini udah sama semua ya. Udah sama semua. Lanjut kita cari keterangan. Keterangan rumusnya yaitu if
Terus B34, nah dari R hitung ini. Terus dia lebih besar dari R tabel. Nah, yang hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, terus di sininya kita kasih keterangan dia valid atau tidak. Kalau misalkan ini harus caps lock ya. Nah, kalau misalkan dia harus valid nih ya datanya. Nah, kita tulis dulu. Tidak valid. Nah, di sini kita lihat dia valid atau tidak ya, kita enter ya. Nah, ternyata valid. Nah, itu data yang valid itu berarti datanya perhitungannya sudah benar. Kalau kalian tidak valid, kalian hitung ulang sampai valid ya. Nah, biar semuanya sampai P10 kita tarik ya. Biar gampang kita tarik aja. Maaf, bentar. Nah, ternyata datanya kita dapat valid semua. Nah, karena datanya sudah valid, kita bisa hitung ke variansnya. Variansnya menggunakan rumus VAR. Nah, yang ini ya. VAR. Nah, varians kita ini tuh dari B4 sini sampai B33. Nah, di sini. Terus ditutup kurung. Nah, enter tinggal. Nah, kita dapat 0,25. Supaya nggak satu-satu lagi seperti biasa, kita tarik. Nah, habis itu lanjut ke jumlah varians. Jumlah varian itu rumusnya sum. Nah, yang ini sum. Nah, sum itu kita ambil dari B37 dari sini varian sampai ke kita tarik maaf ulang dari B37. Nah, dari sini kita tarik ke sini K37. Nah, enter tanda tutup kurung jangan lupa, terus enter. Nah, jumlah variannya sudah ada nih 2,48. Selanjutnya kita menghitung varian total dengan rumus VAR L4. L4-nya kita tarik sampai ke L33. Selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya jadi 8. Selanjutnya kita menghitung reliabilitas ya. Reliabilitas ini udah ada rumusnya. Nah, rumusnya itu 10 dibagi 9. Nah, 10 itu dari pertanyaan. Nah, kalau 9 itu 10 dikurang 1. Nah, setelah itu dikali, buka kurung, 1 dikurang B, lalu 38. Nah, dibagi B 40. Nah, terus ditutup kurung, lalu pencet enter. Nah, hasilnya 0,77. Sebelum menghitung simpulan, kita mencari nilai acuan terlebih dahulu. Nah, nilai acuan didapat dari reliabilitas. Nah, ini untuk reliabilitasnya yaitu 0,77, yang artinya kuat. Berarti untuk nilai acuannya yaitu 0,70.
Nah, habis itu kita hitung simpulannya untuk menunjukkan reliable atau tidak. Rumusnya if B42 lebih besar dari B44. Titik, koma, reliable titik, koma, tidak reliable. Tidak reliable ya. Selanjutnya tutup kurung. Nah, habis itu enter. Nah, ini menunjukkan hasil reliable. Selesai. Jadi simpulannya, hasil dari hitungan uji validitas data yang kita dapat tersebut valid. Untuk reliabilitasnya menunjukkan nilai 0,77 yang artinya sangat kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.